Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh bersama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Saya mengutip suatu perkataan renungan dari rekan hamba Tuhan, yaitu Bapak Peter Adityo, yang mengatakan demikian: sesuatu yang sangat lucu dan aneh apabila ada orang yang ingin mencari kehendak Allah untuk hidupnya tanpa ingin membaca Alkitab. Nah, saudara-saudara, memang ini adalah suatu hal yang sangat perlu kita renungkan, bahwa memang sangat aneh jika ada orang ingin hidupnya berubah, ingin hidupnya menjadi lebih baik, ingin hidupnya menjadi berkat, ingin terkenal, tapi tanpa membaca Alkitab dan juga tanpa ingin ada Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara, ingin mengubah hidupnya tanpa firman Tuhan, suatu hal yang mustahil, dan itu adalah suatu hal yang aneh dan sangat lucu. Benarlah perkataan rekan saya ini, saudara. Lalu yang kedua, ingin menjadi baik tanpa ada Tuhan. Wow, bagaimana dia bisa menjadi lebih baik kalau tanpa Tuhan? Bukankah Tuhan itu adalah yang menciptakan saya dan saudara? Seharusnya untuk setiap kehidupan kita harus ada firman Tuhan, harus ada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa contoh yang harus kita tahu dan kita pelajari dalam hal ini, yaitu mereka orang-orang yang sangat butuh Tuhan, dan juga ada orang yang ingin hidup baik, ingin hidup lebih baik, tapi tanpa ada Tuhan di dalamnya. Nah, saudara, mari kita melihat dalam Kisah 8 ayat 26. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 tentang Sida-Sida dan Filipus. Filipus adalah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, saudara, yaitu ketika ia memberitakan Injil kepada Sida-Sida, seorang pembesar yang mau berubah hidupnya dan mau hidup beribadah. Nah, saudara, dalam perjalanannya Sida-Sida ini membaca kitab Nabi, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Dia ini seorang pembesar, dia ini orang yang sangat terhormat dari negaranya, saudara. Dia sangat diagung-agungkan, dan dia tahu ketika dia hidupnya berjaya, hidupnya sangat dihargai di negaranya. Dia tahu dia perlu Tuhan, tapi dia perlu Tuhan yang hidup, dia perlu Tuhan yang perlu Tuhan yang perlu Tuhan yang betul-betul bisa menggairahkan hidupnya dan membuat semangat. Dan akhirnya dia menemukan kitab Nabi Yesaya. Tetapi ketika dia membaca, Tuhan memberikan suatu rahmat, ya. Tetapi pengertiannya masih belum mendalam. Akhirnya bertemulah seorang yang diutus oleh Tuhan, yaitu Filipus. Filipus menjelaskan, membacakan kitab Nabi Yesaya, lalu menerangkan tentang firman Tuhan. Dan Filipus menyampaikan kebenaran-kebenaran, memberitakan Injil Yesus kepada Sida-Sida ini. Apa yang terjadi ketika Sida-Sida ini diterangkan, dijelaskan tentang keselamatan, tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, saudara, ada pengertian yang baru, dan dia mengerti bahwa tidak ada Tuhan dalam hidupnya, maka ibadahnya akan menjadi sia-sia. Tidak ada Tuhan dalam hidupnya, maka apa yang dimilikannya juga akan sia-sia. Sebab itulah ketika ia dijelaskan tentang firman Tuhan, tentang kitab Nabi Yesaya, ia mau memberi dirinya dibaptis, menggambarkan hidup jaya, hidup sukses, hidup penuh ibadah, hidup dekat dengan ibadah. Ya, saudara, harus ada firman dan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, ini contoh yang pertama. Ya, contoh yang kedua, perwira Kornelius. Saudara, dalam saudara-saudara, perwira Kornelius di dalam juga kitab yang sama, Kisah Rasul pasal yang ke-10, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kornelius tahu dia dikenal orang yang saleh, dia dikenal orang yang taat beribadah, suka memberi sedekah kepada bangsa Yahudi dan bahkan kepada orang lain. Namanya dikenal. Tetapi ketika dia dipuji oleh Tuhan, ya, oleh para malaikat, bahwa ibadah sedekah dan sedekahmu diterima oleh Tuhan, saudara-saudara,
Cornelius menjadi takut dan kurang mengerti. Akhirnya disuruh Tuhan untuk menjemput Petrus. Saudara. Ketika Cornelius dijelaskan oleh Petrus dalam kisah Rasul ini, saudara, ya, Cornelius diberitahu, disampaikan oleh para utusannya, Pak Petrus, tolonglah, beritakanlah, datanglah kepada Cornelius. Ya, karena Cornelius ini hatinya sudah tulus, takut akan Tuhan, dan dia suka memberi sedekah. Apa yang terjadi, saudara? Cornelius juga masih perlu Tuhan. Dia masih perlu penjelasan firman Tuhan. Sebab itu dalam kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 36, saudara-saudara, Cornelius masih perlu dengan firman Tuhan. Kemudian Petrus memberitakan tentang firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-36, Petrus mengatakan demikian, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Diberitakan firman. Akhirnya ketulusan hati Cornelius, takut akan Tuhan dari Cornelius, dan amal ibadah sedekahnya dari Cornelius menjadi lengkap ketika Cornelius membutuhkan firman dan juga membutuhkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua contoh tadi ini adalah menggambarkan orang yang sukses, orang yang sangat takut Tuhan, orang yang mau beribadah, orang yang suka memberi sedekah, dan mereka terkenal, ya saudara, di antara bangsa dan bawahannya dan sekitarnya, saudara, mereka masih perlu firman Tuhan. Mereka masih perlu Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan engkau semua? Ketika kita merasa jaya, ketika kita merasa sukses, merasa suka beribadah, tapi masih tidak perlu firman, tidak perlu Tuhan. Nah, saudara, ini yang sangat disayangkan dan sangat lucu sekali dan sangat aneh jika kita ini sukses lalu merasa tidak perlu firman, tidak perlu Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita sadari. Sebab apa? Sebab dalam hal ini kita tahu, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang terjadi, yaitu dalam kisah yang ketiga, orang kaya yang tidak perlu Tuhan. Orang kaya yang tidak perlu Tuhan. Nah, saudara, yaitu dalam Lukas 12, ya, saudara, Injil Lukas pasal yang ke-12, Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 19-21. Ya, orang kaya yang tidak perlu Tuhan. Dia mempunyai kekayaan yang besar. Saya ulangi, Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Hasil panennya bagus. Lumbung-lumbungnya tidak lagi mampu, ya, tidak lagi mampu menampung hasil panennya. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak mau menyertakan Tuhan di dalam hidup dan rezekinya, saudara. Tidak mau menyertakan Tuhan dari hasil apa yang ia terima. Dia menganggap apa yang ia peroleh adalah dari dirinya sendiri. Sehingga di dalam ayat yang ke-18 3 kali dia mengatakan, aku akan. Ingat, ini hampir sama seperti kejatuhan Lucifer. Aku hendak, aku akan. Dan ini juga bisa terjadi pada saya dan saudara. Ketika kita sukses, ketika kita punya sesuatu yang banyak, kita selalu berencana, aku akan. Lupa menyertakan Tuhan. Lupa merindukan firman Tuhan. Lupa mencari kehendak dari firman Tuhan. Dan akibatnya apa? Ya saudara, selalu ayat 19. Ketika dia berencana dengan aku akan, ayat yang ke-19, ya saudara, mengatakan demikian, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah saudara, pengharapannya kepada kesenangan. Pengharapannya bukan kepada firman, bukan kepada Tuhan. Kepada kesenangan, kepada kekayaan, kepada kemewahan, kepada apa yang ia kumpulkan. Tenang, jiwaku tenang ya. Ini ada banyak duit, ada banyak harta. Tidak habis 7 turunan, 8 turunan, 9 turunan.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang seperti inilah yang dikatakan Tuhan dalam ayat yang ke-19, saudara tidak perlu Tuhan, maka firman Tuhan ayat yang ke-20 jika diabaikan, firman Tuhan jika diabaikan, firman Tuhan jika tidak ada artinya dalam hidupnya, maka disebut ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, kaya, berharap pada jiwanya, berharap pada hartanya, disebut orang bodoh. Ya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Habis. Tidak ada artinya apa-apa. Sebab itu jika engkau kaya, jika engkau mempunyai kekayaan, mempunyai apa yang ada dalam dirimu lengkap, saudara-saudara, percayalah, Tuhan sertakan Tuhan. Maka ketika kau sertakan Tuhan, ada firman dalam hidupmu, maka kau akan bisa menikmati itu penuh dengan ucapan syukur dan bisa berbagi dengan banyak orang. Sama seperti Cornelius tadi, berbagi banyak orang, saudara. Tapi berbagi dengan firman dan berbagi dengan kebenaran firman Tuhan, juga ada Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, jangan seperti orang kaya yang bodoh ini, saudara. Lalu orang kaya yang bodoh ini tidak perlu Tuhan, tidak perlu firman Tuhan. Akibatnya kematian. Bukan hanya kematian tidak bisa menikmati berkatnya, kematian kekal juga ia terima. Nah, saudara. Lalu yang keempat, saudara, orang kaya, saudara, dalam Lukas 16. Lukas 16, mari kita membaca Lukas 16. Orang kaya bisa menikmati hidupnya, menikmati makanan enak, menikmati kekayaannya bersama keluarga dan bersama yang lainnya, pesta pora, tapi melupakan sedekahnya, melupakan amal ibadahnya, melupakan amal kepada orang lain, tidak mau berbagi, tidak mau memberi diakonia, tidak mau apapun, tidak mau berbagi kekayaannya, lain sebagainya. Hanya dinikmati untuk dirinya sendiri, kenyang, gemuk, akan pesta pora untuk dirinya sendiri, hanya ketika kematian menjemput. Saudara, dalam Lukas yang pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 ini, dia ada di api neraka, dan orang yang dihinakannya bernama Lazarus ada dalam pangkuan Abraham. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya katakan, orang kaya perlu firman Tuhan saat dia hidup. Kita semua yang tidak kaya pun, yang diberkati dengan hidup sederhana, perlu firman Tuhan saat hidup. Perlu Tuhan saat hidup. Bukan perlu firman Tuhan, bukan perlu Tuhan saat sudah ada di alam baka. Sudah terlambat. Saya ingat sekali ada seorang yang berkata kepada saya, seorang opa usia 80 tahun lebih pada saat itu, dia berkata pada saya, "Pak, bagaimana kalau ketika saya meninggal? Apakah saya masuk surga?" Lalu saya katakan kepada beliau, "Saudara, Om, kalau Om punya Yesus, Om punya kepercayaan Yesus, ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Om masuk surga." Lalu dia mengatakan, "Saya punya Yesus. Baru kali ini saya diyakinkan saya punya Yesus." Percayalah Om, kalau Om punya Yesus, Om akan siap bertemu dengan Tuhan dan akan ada di surga. Apa yang terjadi? Sejak itu beliau giat berdoa, membaca firman Tuhan, melayani Tuhan dalam gereja. Hanya ketika dia dipanggil Tuhan, wow, dahsyat, dia meninggal dengan tenang. Dia memberikan amanah kepada anak-anaknya, mengatakan, "Papa mau bertemu dengan Yesus." Nah, saudara dikasih Tuhan, masa hiduplah butuh firman dan butuh Tuhan, bukan pada saat kita ada di surga sana. Nah, saudara, yang kelima, perlu firman tapi tidak mau melakukannya. Ya, perlu firman tapi gak mau melakukannya. Banyak orang saat ini ingin mendengarkan banyak khotbah, bahkan khotbah yang lucu-lucu dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak mau melakukannya. Ini sama seperti Injil Lukas 18. Ketika orang kaya ini bertemu dengan Tuhan Yesus, "Tuhan, bagaimana? Aku ingin," ya saudara mengatakan, "Bagaimana aku supaya aku ini guru yang saya bacakan ayat 18. Ya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, saudara, dia mengatakan,
Tuhan mengatakan kamu harus melakukan firman. Oh sudah Tuhan, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak mengucap saksi dusta, aku tidak begini, aku tidak begitu. Sudah aku lakukan Tuhan. Lalu dengan bangganya dia kata, wah aku ini sudah melakukan firman, aku ini sudah menjalankan, pasti aku akan masuk surga. Nah saudara, apa terjadi saudara? Ini yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Ketika Tuhan meminta, tukarlah hidupmu, ya, yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di surga, ya saudara. Ya satu lagi yang kurang, menukar kekayaan surga dengan kekayaan apa yang kamu punya di dunia ini. Dan apa yang terjadi? Betapa sedihnya orang ini. Dan dia mengatakan, ya saudara-saudara, ayat 22, ya. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Tidak mau menukar hidup kekal dengan hidup yang dimilikinya. Dia tidak mau mengikuti Yesus. Dia lebih mau menukar Yesus dengan kekayaannya. Dia lebih memegang kekayaannya daripada memiliki Yesus yang mempunyai hidup yang kekal, yang juga akan sanggup memberikan hidup yang kekal kepadanya. Saudara-saudara, marilah 5 hal ini, 5 pribadi ini perlu kita pelajari. Saya ingatkan lagi, 1, sida-sida yang bertemu dengan Filipus, dia terhormat tapi perlu dia terhormat. Dia suka ibadah tapi perlu firman dan perlu Tuhan dalam hidupnya. Cornelius yang sangat tulus hati, ya, yang takut akan Tuhan dan suka beribadah, suka memberi sedekah, juga perlu firman, juga perlu Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang kaya, ya saudara, yang sangat kaya, tidak perlu firman, tidak perlu Tuhan, kematian yang ia terima. Yang keempat, orang kaya yang bisa menikmati hidupnya, tetapi tidak ada firman, tidak ada Tuhan, tidak mau memberi sedekah, tidak mau beribadah dalam masa hidupnya. Hanya ketika kematian ada di alam baka, baru dia sadar perlu Tuhan, perlu firman Tuhan. Nah, saudara, ini sudah terlambat. Lalu yang kelima, orang kaya yang mau menerima hidup kekal, tapi tidak mau menukarkan hidupnya dengan Yesus. Dia lebih mau meninggalkan Yesus daripada meninggalkan kekayaannya. Saudara yang kasih Tuhan, ayo kita renungkan. Saya percaya kita semua perlu firman Tuhan, kita semua perlu Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan abaikan Tuhan, jangan abaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sangat perlu Tuhan, kami sangat perlu firman Tuhan. Berkati kami, karena kami tanpa firman Tuhan, tanpa Tuhan, maka hidup kami akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Salam ngopi Aji bersama dengan saya, ngobrol pagi sama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.